Oke baik, gimana? Masih semangat? Oke, biar lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu ya Bu. Oke, seperti biasa, tepuk apa Ibu? Oke, tepuk mantul. Baik, satu, dua, tiga. Tepuk mantul, 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 mantul. Mantap, betul. Oke. Jadi abis ini kita langsung lanjut nonton video ya Ibu. Baik, videonya bisa kita lihat. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ, saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari. Dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Oke, jadi setelah kita melihat video, saya mau tanya nih, kira-kira yang Ibu dapat dari setelah nonton video tadi apa? Informasi yang Ibu dapat apa? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Ayo. Oke, baik. Ibu Maisaroh. Oke, Ibu Maisaroh, gimana Ibu? Oke, baik sekali. Jadi, menurut Ibu Maisaroh, berdasarkan apa yang dilihat dari video, ternyata untuk memulai usaha, kita harus cari dulu nih ide. Kita mau bikin usaha apa, kemudian kita mencari informasi bisa melalui apa Ibu tadi? Oke, bisa melalui radio, koran, dan lain-lain ya Ibu, seperti itu. Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik. Benar sekali. Jadi, untuk memulai usaha memang ada langkah-langkahnya. Jadi, langkah yang harus dilalui itu seperti yang dikatakan Ibu Maisaro tadi. Kita harus mencari-cari referensi dulu nih, Bu. Mencari ide, kemudian mencari apa namanya? Setelah menonton video tadi bisa disimpulkan bahwa cara Ibu Lili mengembangkan usaha tersebut ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama Ibu Lili mencari informasi ya Bu terkait masalah usaha yang akan ditempuh. Kemudian juga yang harus diperhatikan ketika kita akan memulai usaha adalah yang pertama kita merencanakan keuangan usaha. Artinya modal awal kita dapat dari mana, seperti itu. Bisa kita pakai aset kita pribadi, kemudian bisa kita meminjam ke lembaga keuangan, seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa melakukan pemasaran. Jadi kita lihat nih, misal seperti yang dilakukan Ibu Lili di video tadi, Ibu Lili akan berjualan ikan balado. Jadi kira-kira ikan baladonya itu
yang banyak peminatnya di mana, misalnya di pasar misal. Jadi Ibu Lili menyimpulkan bahwa Ibu Lili akan berjualan ikan baladonya di pasar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah berjualan ternyata Ibu Lili lama-lama keuntungannya berkurang. Wah, setelah usahanya Bu Lili berjalan, tiba-tiba apa yang terjadi? Ternyata Ibu Lili, apa Ibu? Ada yang tahu? Oke, benar sekali. Ternyata Ibu Lili kehabisan modal. Jadi memang salah satu masalah atau salah satu hambatan orang dalam melakukan usaha yaitu yang pertama adalah kehabisan modal. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Jadi untuk menghindari agar kita kehabisan modal adalah kita catat atau kita cek kembali seluruh pemasukan dan pengeluaran. Jadi kita harus menyisihkan uang untuk modal berikutnya. Seperti contoh yang tertera di tabel ini merupakan contoh anggaran usaha per minggu. Jadi agar kita terhindar dari kehabisan modal di tengah, kita harus mencatat pengeluaran atau pemasukan dalam usaha kita. Di sini bisa kita lihat anggaran usaha per minggu. Di sini tercatat uang masuk, kemudian uang keluar. Bisa kita lihat di sini di keterangan pinjaman untuk modal awal. Jadi Ibu Lili mendapatkan pinjaman untuk modal sebesar 100.000. Kemudian hasil penjualan Ibu Lili dalam 1 minggu 6 dikali modal 18 ekor, kemudian harga 5.000. Kemudian di sini berarti ketemu pemasukan dalam 1 minggu 540.000. Kemudian di sini untuk uang keluarnya dikeluarkan untuk membeli peralatan-peralatan seperti panci kecil, alat bahan baku yang totalnya adalah 567.000. Jadi di minggu pertama Ibu Lili mendapatkan sisa sebesar 73.000 rupiah. Kemudian seterusnya di minggu pertama, minggu kedua kita harus mencatat terus agar kita terhindar dari kehabisan modal. Seperti itu ya Bu. Jadi supaya kita mendapatkan keuntungan yang terus menerus, kita harus pintar memilah dan memilih Bu, uang mana yang nantinya akan dibuat untuk modal berikutnya dan mana yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita jangan, kita dapat uang banyak nih dari keuntungan, langsung kita laju ke pasar, beli apa, keinginan kita apa, jangan gitu. Jadi kita harus benar-benar menyisihkan uang dulu yang digunakan untuk modal berikutnya, baru sisa dari uang yang sudah ada bisa kita gunakan untuk membeli kebutuhan lain. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik, selanjutnya ibu-ibu boleh buka buku pintarnya di halaman 32. Oke, sudah Ibu. Oke, di sini dicontohkan terkait masalah arus kas untuk usaha. Jadi di sini bisa kita baca ya. Ada uang masuk dan uang keluar. Di sini uang masuk yaitu yang pertama modal, kemudian hasil penjualan. Di bulan Januari total pemasukannya 2.260.000. Kemudian uang keluar di bulan Januari yaitu sebesar 1.827.000 rupiah. Sehingga total saldonya di bulan Januari 433.000 rupiah. Seperti yang sudah saya jelaskan di tabel yang sudah saya tadi contohkan. Kemudian kita latihan ngisi ya Bu.
Ibu-ibu boleh buka buku pintarnya halaman 36. Nah, ini masih kosong ya Ibu, masih kosong semua. Kita belajar bareng-bareng, ngisi ya Bu. Di sini dituliskan anggaran usaha per minggu, kemudian ada keterangan uang masuk, kemudian uang keluar. Jadi tadi saya jelaskan yang termasuk dalam uang masuk apa aja Ibu. Oke, baik, benar sekali. Modal bisa diisikan di sini ya Ibu. Kemudian apa lagi Ibu? Oke, baik, benar sekali. Hasil penjualan bisa kita masukkan di sini. Oke. Kemudian kita ke arah uang keluar. Jadi uang keluar itu berisi apa-apa yang sudah kita keluarkan untuk pembelian. Di sini tertulis peralatan, misal kita beli wajan, beli panci dan lain-lain, kita bisa isikan di sini. Kemudian dijumlahkan uang masuk semua, kemudian uang keluar kita jumlahkan semua, kemudian di akhir nanti bisa kita hitung berapa uang yang masuk, kemudian dikurangkan uang yang keluar. Nah, disitulah nanti ketemu hasil untuk hari itu atau hasil untuk bulan itu. Seperti itu ya Bu ya.